Introvert itu sering dianggap pendiam, pemalu, bahkan lemah. Tapi, benar nggak sih? Atau sebenarnya mereka punya kekuatan besar yang justru sering diremehkan orang? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas kenapa introvert sering dianggap sebelah mata, padahal ada rahasia kekuatan yang bisa bikin mereka unggul, baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Introvert itu sering banget disalahpahami. Banyak orang mikir introvert itu sama dengan pemalu, gak percaya diri, atau malah antisosial. Padahal gak gitu bro. Menurut psikolog Carl Jung yang pertama kali ngenalin istilah introvert, bedanya simple. Cara kita nge-recharge energi. Kalau ekstrovert butuh keramaian buat isi ulang. Introvert justru butuh momen sendiri, tenang buat balik bertenaga. Jadi, bukan berarti nggak bisa ngobrol atau nggak punya teman. Nah, masalahnya gini bro, budaya kita itu sering anggap yang cerewet, rame, gampang tampil itu lebih keren. Misal di sekolah, murid yang banyak ngomong sering dikira lebih pintar. Sedangkan di dunia kerjaan, orang yang aktif ngomong di meeting dianggap lebih punya ide. Padahal, ngomong banyak belum tentu idenya lebih bagus. Iya kan bro? Ada peneliti Harvard Business School yang nemuin hal menarik. Karyawan introvert tuh sama rajinnya sama ekstrovert. Tapi sering dianggap kurang semangat kerja. Cuma gara-gara ekspresinya lebih kalem. Jadi ada bias, kayak dunia kerja lebih percaya sama orang yang kelihatan rame. Padahal kontribusinya bisa aja sama, bahkan lebih gede. Penulis buku Quit, Susan Cain, juga menyorot hal ini. Dia bilang masyarakat modern terjebak sama yang namanya ekstrovert ideal. Kayak mindset kalau ekstrovert itu standar emas buat sukses. Akhirnya, introvert sering dianggap kurang, diremehkan padahal punya potensi yang gede banget. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau introvert sering diremehkan, sebenarnya apa sih kekuatan mereka? Pertama, introvert pendengar yang baik. Banyak orang bisa ngomong panjang lebar, tapi gak semua bisa benar-benar dengerin. Nah, introvert punya keunggulan di sini. Peneliti dari University of Iowa nunjukin orang introvert cenderung punya empati lebih tinggi saat jadi pendengar. Itu artinya mereka bisa jadi sahabat, partner kerja, bahkan pemimpin yang bikin orang ngerasa didengerin. Kedua, introvert fokus dan mendalam. Karena lebih nyaman kerja tenang, introvert bisa konsentrasi lebih lama. Pernah dengar istilah deep work dari Cal Newport? Nah, introvert biasanya jago di sini. Mereka bisa gali masalah sampai akar, bukan cuma lihat permukaan doang. Ketiga, introvert itu kreatif bro. Banyak karya besar lahir dari orang yang banyak mikir dan observasi. J.K. Rowling nulis Harry Potter waktu lagi duduk sendirian di kereta, bukan pas nongkrong rame-rame. Kreativitas butuh ruang, hening dan introvert punya itu. Keempat, mandiri. Introvert gak selalu butuh ditemenin buat jalan. Justru banyak introvert sukses karena bisa kerja sendiri tanpa nunggu motivasi orang lain. Dan yang paling sering dilupain, introvert itu bisa jadi pemimpin hebat bro. Bukan karena suara mereka keras, tapi karena mereka mikir dulu sebelum ngomong dan dengerin orang sebelum mutusin. Ada studi di Wharton School yang bilang pemimpin introvert seringkali lebih efektif mengelola tim yang proaktif karena mereka nggak ngerasa harus selalu mendominasi. Jadi kalau ada yang bilang introvert itu lemah, salah besar bro. Diamnya mereka itu bukan kelemahan, itu senjata. Oke, tadi kita bahas kekuatan introvert yang banyak banget.
Tapi bukan berarti tanpa tantangan ya. Ada beberapa hal yang sering jadi hambatan mereka bro. Yang pertama, networking. Jujur aja, dunia kerja dan bisnis itu banyak banget bergantung sama relasi. Nah, introvert biasanya agak kikuk kalau harus nongkrong rame-rame atau ikut acara sosial gede. Akhirnya peluang bisa lewat begitu aja. Tapi tenang, solusinya bukan maksa diri jadi ekstrovert. Cukup mulai dari small talk, sederhana sama orang yang dekat, lalu bangun relasi pelan-pelan tapi berkualitas. Koneksi kecil tapi kuat seringkali lebih berharga daripada punya 100 kenalan tapi dangkal. Kedua, overthinking. Introvert punya kebiasaan mikir panjang sebelum ambil keputusan. Kadang bagus, tapi kalau kebanyakan malah bikin kehilangan momentum. Riset dari Ohio State University bilang, overthinking bisa ningkatin resiko stres dan cemas. Cara ngatasinnya, kasih batas waktu buat mikir. Misalnya, saya kasih waktu 24 jam buat ambil keputusan. Lewat itu, ya gas aja. Ketiga, nggak kelihatan. Banyak introvert rajin kerja, hasilnya bagus, tapi karena nggak suka pamer atau ngomongin diri sendiri, jadinya nggak kelihatan di mata bos atau tim. Solusinya, bukan tiba-tiba berubah jadi tukang ngoceh. Tapi, belajar komunikasi asertif, ngomong seperlunya, jelas, dan tunjuki hasil kerja dengan data. Itu udah cukup buat bikin dihargai. Jadi, tantangan ada, tapi semua bisa diakalin. Kuncinya bukan berubah jadi orang lain, tapi ngerti pola diri sendiri, lalu mainkan strategi yang pas. Sekarang, gimana sih introvert kalau dijalanin di kehidupan sehari-hari dan dunia kerja? Di kehidupan sehari-hari, introvert biasanya lebih milih circle kecil, tapi solid. Mereka nggak butuh banyak teman buat bahagia. Cukup 2-3 orang yang benar-benar klik. Itu bikin hubungan mereka lebih dalam dan tulus. Di dunia kerja, introvert punya posisi strategis banget. Misalnya di bidang riset, analisis data, desain, penulisan, bahkan programming, semua butuh fokus tinggi dan kreativitas yang justru jadi keunggulan si introvert. Bahkan ada studi dari Wharton School yang nemuin kalau pemimpin introvert bisa lebih efektif ngelola tim proaktif. Kenapa? Karena mereka lebih mau dengerin ide anak buahnya daripada cuma nunjukin ego bro. Jadi jangan heran kalau banyak CEO besar, ilmuwan, bahkan seniman top ternyata introvert. Jadi kalau kamu introvert, ingat, bukan berarti jalanmu tertutup. Justru kamu punya jalur unik untuk sukses. Jadi kenapa introvert sering diremehkan? Karena banyak orang yang salah paham bro. Padahal di balik diamnya introvert ada kekuatan besar, yaitu fokus, kreatif, mandiri, dan bisa jadi pendengar yang hebat. Buat kamu yang introvert, jangan minder bro. Kamu gak perlu berubah jadi orang lain untuk berhasil. Justru kekuatanmu ada di cara kamu melihat dunia dengan lebih dalam. Nah, di video berikutnya kita bakal bahas sisi satunya, itu extrovert. Apa kelebihan dan tantangan mereka. Dan akhirnya kita bakal bandingin siapa sih yang lebih unggul, introvert atau extrovert di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi stay tune. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk dukung channel Sada Talks. Dan buat kamu yang mau lebih serius membangun citra diri, aku juga punya ebook berjudul Versi Terbaikmu, Membangun Personal Branding. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep growing, keep moving forward.